Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini Miss Magda bersyukur dan senang sekali bisa menjumpai anak-anak dalam keadaan sehat, semangat dan tentu saja sukacita ya. Doa terbaik dari Miss Magda buat anak-anak semua yang tekun belajar, giat berlatih dan pantang menyerah. Pasti Tuhan berikan keberhasilan. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan agama Kristen kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk taruh tangannya di belakang, oke? Menajari di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertepuk, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami berterima kasih Tuhan memberikan pagi yang cerah, kesehatan, dan sarapan yang sehat. Tuhan Yesus, hari ini kami mau menyaksikan video tentang Simson. Kami siap menonton. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anak. Betul sekali, hari ini kita akan menonton sebuah video tentang tokoh yang ada di Alkitab, tokoh laki-laki, namanya Simson. Ada apa ya dengan Simson ya? Apa yang menarik dari kisah hidup Simson dan perjalanan hidupnya? Kita saksikan bersama ya. Ini dia videonya. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah.
saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk melakukan perlawanan. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoa Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah, anak-anak, luar biasa kan cerita tentang Simson, yang dari cerita itu kita siap untuk belajar taat, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab. Supaya apa yang Tuhan sudah percayakan tidak hilang atau sirna begitu saja. Belajar dari tokoh Simson. Baik anak-anak, masih di halaman sekolah yang luas, yang sejuk, ya, dan bersih. Miss Magda berharap kita segera bertemu untuk bisa belajar bersama di sekolah, ya. Oke, Miss Magda akan mengakhiri kegiatan agama Kristen kita hari ini. Kita mau berdoa anak-anak. Yuk, siapkan dulu tangannya di belakang, ya. Mana jari di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertepuk, dilipat, berdoa. Tirukan doa Miss Magda dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, kami sudah selesai menonton video tentang Simson. Kami mau menjadi anak yang taat, jujur, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video kegiatan agama Kristen hari ini. Miss Magda berharap anak-anak makin hari makin pintar, makin cerdas, makin tekun, dan tetap disiplin. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa. God bless you. Shalom anak-anak.